Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semoga kita senantiasa oleh Allah diberikan hidayah, jalan yang lurusnya para ulama, jalannya para nabi, bukan jalan yang sesat, jalannya orang-orang kafir. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya berbagi tentang video masalah kenduri, ternyata ada teman kita yang nama idenya itu hamba Allah yang berkomentar, baru bisa baca kitab ya bro, begitu. Dalil lemah, tidak ada dalilnya, sahabat tidak pernah melaksanakan, Nabi tidak pernah membuat. Yang pertama, terima kasih atas komentarnya. Saya ajak dialog, Anda tidak mau. Anda hanya bisa berkomentar. Kalau ada masalah, kalau Anda hanya bisa berkomentar, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sebenarnya kalau bisa dialog secara daring atau melalui via WhatsApp dan lain sebagainya, itu sudah selesai bro, saudaraku, itu sudah selesai. Namun Anda tidak mau. Ini bukan ajang pembuktian siapa yang tahu baca kitab atau yang tidak tahu baca kitab, saudaraku. Ini adalah merupakan pembuktian benar atau tidaknya apa yang saya katakan. Saya itu bukan berkata menurut nafsu. Saya sertakan takbirnya, saya sertakan redaksinya. Itu bukan menurut saya. Saya bukan mencari jamaah. Saya menyampaikan apa yang ada dalam kitab untuk saudara-saudara kita, gitu saudaraku. Kalau misalnya Anda mengatakan tahlilan itu tidak ada dalilnya atau sahabat tidak pernah melakukan, tidak, Anda katakan itu perbuatan tidak boleh, saya akan datangkan. Yang pertama, sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hadisnya marfu, artinya langsung ke Nabi ya, bukan mauquf. Secara marfu hadis itu diriwayatkan bahwasanya apa yang telah saya sampaikan dalam video saya, bahwasanya Sayyidina Umar memerintahkan agar menyediakan makanan. Itu dalil daripada kenduri. Dan yang kedua sudah saya sampaikan bahwa Imam Taus itu mengatakan orang mati itu yuftanuna fi kuburihim. Orang meninggal itu saudaraku difitnah, kata Imam Taus, selama 3 hari 7 hari. Itu kan sudah saya jelaskan. Lah pertanyaannya, Anda kenapa hanya berasumsikan dengan pemahaman ustadz-ustadz Anda? Coba dari siapa Anda berani mengatakan seperti itu? Anda berdalil dengan apa? Mana dalilnya? Ini kata-kata seperti ini kan biasa dikatakan oleh ustadz-ustadz kamu. Mana dalilnya? Lah Imam Taus itu bro masih tabi'in. Ya, bukan tabi'in, masih tabi'in. Dan beliau yang mengatakan orang yang meninggal itu difitnah di dalam kuburnya selama 3 hari sampai 7 hari. Maka beliau suka an atas sedekah, memberikan sedekah makan, memberikan sedekah minum. Itu tabi'in yang mengatakan seperti itu. Itu perihal kenduri yang pertama. Yang kedua, terpaksa saya datangkan dalil dari syekh besar kalian, Ibnu Taimiyah. Karena Anda mengatakan tidak ada dalilnya. Sedangkan imam besar kalian, Ibnu Taimiyah, tidak melarang tahlilan. Apa masalahnya? Tahlilan di mana yang dilarang? Coba datangkan tahlilan yang dilarang di mana, bro? Jangan pernah merasa benar sendiri dengan beranggapan tahlilan tidak boleh. Kami bermuamalah, ini ada dasarnya. Tidak sesuai dengan kemauan kami sendiri. Simak penjelasan Ibnu Taimiyah perihal orang yang melaksanakan tahlil. Silahkan setelah ini Anda berpikir, wong imam besar kalian saja berpendapat seperti ini, kenapa Wahabi-Wahabi belakangan tidak sependapat dengan imam besar kalian? Ingat, imam besar kalian, rujukan pertama Wahabi itu adalah Ibnu Taimiyah.
Jadi jangan terpaku dengan Soleh Fauzan, kawan, saudaraku. Jangan hanya terpaku pada Soleh Fauzan dan Utsaimin. Kembali pada imam besar kalian. Dibuka Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Ini pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Wa su'ila amman halala 70,000 marrah wa ahdahu lil mayyiti yakunu bara'atan lil mayyiti minan nari. Hadithun sahihun amla. Wa idza halala al insanu ahdahu ila al mayyiti yasilu ilaihi thawabuhu amla. Ibnu Taimiyah ditanya mengenai orang yang melaksanakan tahlil sebanyak 70.000 kali dan pahalanya dihadiahkan kepada mayit, kepada orang yang meninggal. Yakunu bara'atan lil mayyiti minan nari. Maka ketika ada orang membaca tahlil sebanyak 70.000 kemudian dihadiahkan bagi orang yang meninggal, maka bara'atan lil mayyiti minan nari, maka mayit itu bebas dari neraka. Hadisun sahihun amla. Apakah ini hadis sahih atau bukan? Apa jawaban Imam Ibnu Taimiyah? Ini ingat, ini bukan kata saya, ini kata Ibnu Taimiyah. Jadi silahkan dikoreksi sendiri, kembali buka sendiri kitabnya. Kalau Anda bisa baca kitab, terkecuali Anda hanya bisa berkomentar. Kalau hanya berkomentar, anak kecil pun bisa berkomentar, saudaraku. Imam Ibnu Taimiyah menjawab, "Idza halal al-insanu hakadha 70,000 aw aqallah aw aktsarah wa uhdiyat ilaihi nafa'ahu Allahu bidzalika wa laysa hadha haditsan sahihan wala dha'ifan." Kata Ibnu Taimiyah, ketika manusia membaca tahlil sebanyak 70.000 kali atau lebih sedikit atau lebih banyak, kemudian pahalanya dihadiahkan bagi orang yang mati, nafa'ahu Allahu bidzalika, maka Allah akan memberikan manfaat kepada mayit tersebut, bidzalika sebab pahala tahlil tersebut. Walaysa hada haditsan sahihan, ini bukan hadis yang sahih, wala dha'ifan, juga bukan hadis dhaif. Kemudian su'ila an qira'ati ahli al-mayyit tasilu ilaihi wat tasbihu wat tahmidu wat tahlilu wat takbiru idza ahdahu ila al-mayyit yasilu ilaihi thawabuha amla. Kemudian Ibnu Taimiyah ditanya lagi mengenai pembacaan ahli mayit, apakah bacaan tersebut sampai kepada si mayit atau tidak? Bacaan tasbih, bacaan tahmid, subhanallah, alhamdulillah, wa tahlil, la ilaha illallah, wa takbir, la ilaha illallah, Allahu akbar, ahdahu ilal mayyiti yasilu ilaihi thawabuha amla. Apakah ketika pahalanya dihadiahkan bagi orang yang mati, yasilu ilaihi, apakah pahalanya sampai atau tidak? Apa jawabannya Ibnu Taimiyah? Fa'ajabah, yasilu ilal mayyiti qira'atu ahlihi wa tasbihuhum wa takbiruhum wa sa'iru dzikrihim lillahi ta'ala idza ahdawhu ilal mayyiti wa shalla ilaihi wallahu a'lam. Kata Imam Ibnu Taimiyah, pahalanya itu sampai yasiluh. Lihat saudaraku, kata Ibnu Taimiyah, yasilu ilal mayyiti qira'atu ahlihi, bacaan keluarganya si mayit sampai, wa tasbihuhum, tasbihnya sampai, takbirnya sampai, wa sa'iru dzikrihim, dan zikir-zikir selebihnya juga sampai, idza ahdauhu, ketika dihadiahkan bagi mayit, wa shalla ilaihi, maka sampai kepada mayit. Lalu kata Anda tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan seperti ini dalam kitab Majmu' Fatawa karangan Imam Ibnu Taimiyah. Silahkan dirujuk sendiri di halaman 323. Juga silahkan dibuka dalam kitab Mirqatul Mafatih, Syarh Mishkatil Masabih, karangannya Imam Ali Al-Qari, juz 3 halaman 879. Qala Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi annahu balagani.
Kata Syekh Muhyiddin, sampai kepadaku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi bahwasanya telah sampai kepadaku dari siapa? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man qala, sesungguhnya barang siapa yang berkata la ilaha illallahu sab'ina alfan, barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallahu sab'ina alfan ghufira lahu. Waman, dan barang siapa qilah, yang dibacakan lahu baginya. Ini qilah. Ya kalau Anda tidak bisa baca kitab ya nggak tahu, bro. Nah, tidak akan tahu kalau ini qilah. Kalau Anda bisa baca kitab pasti tahu. Berarti kalau lafadznya qilah berarti dibacakan, ya. Dibacakan. Waman qilah, dan barang siapa qilah yang dibacakan lahu baginya, ghufira lahu aidan, maka akan diampuni dosanya orang yang dibacakan juga. Ini dalil apa bukan, saudaraku? Jangan pikir saya itu menyampaikan syariat Nabi itu hanya berlandaskan nafsu. Ini kitab, ini karangan ulama. Jadi untuk saudaraku yang berkomentar mengenai kenduri dan tahlilan, silahkan rujuk kitab imam besar kalian Ibnu Taimiyah. Dengan begitu kalian akan menyadari imam besar kalian yang benar atau yang berkuar-kuar, selalu berkuar-kuar tahlilan itu tidak ada dasarnya. Tahlilan itu perbuatan yang tidak ada dasarnya. Silahkan dirujuk kitab imam besar kalian agar tidak malu dengan apa yang telah kalian katakan. Itu saja dari saya, tanggapan dari saya untuk saudara saya yang berkomentar di video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.